warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Febriani, saat ini merupakan dosen S1 pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam rangka meningkatkan profesionalitas saya sebagai dosen, saya juga sedang melaksanakan tugas belajar yang telah saya mulai pada tahun 2021 pada program studi Doktor Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 3 SKS yang diambil oleh mahasiswa semester 5. Adapun mata kuliah yang saya ampu merupakan rumpun keilmuan filsafat, di antaranya logika, filsafat Pancasila, pendidikan nilai dan moral, konsep dasar pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan multikultural. Mata kuliah filsafat Pancasila merupakan mata kuliah wajib yang membahas secara filosofis tentang nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Mata kuliah ini mengkaji Pancasila dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta menempatkannya dalam konteks pemikiran filsafat Barat, Timur, dan lokal Nusantara. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak memahami kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan perannya sebagai pedoman etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti globalisasi, demokrasi, radikalisme, intoleransi, kemanusiaan, dan perkembangan teknologi digital. Proses pembelajaran diselenggarakan melalui diskusi, studi pustaka, analisis teks, presentasi, dan studi kasus. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan moral, sosial, dan politik, serta mengembangkan sikap kritis dan bijaksana dalam menyikapi dinamika kebangsaan dan kemanusiaan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya: 1. Menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup filsafat sebagai dasar dalam memahami filsafat Pancasila. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia dari perspektif filosofis. Yang ketiga, membandingkan berbagai aliran filsafat Barat dan Timur dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan. Keempat, mengkritisi isu-isu aktual kebangsaan dan kemanusiaan melalui pendekatan filsafat Pancasila. Yang kelima, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era digital dan globalisasi. Yang keenam, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etik dalam pengambilan keputusan moral, sosial, dan politik. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah filsafat Pancasila dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan dengan rincian pertemuan sebagai berikut. 1. Orientasi umum perkuliahan, pengantar filsafat Pancasila, dan objek filsafat Pancasila. Kedua, sejarah perumusan Pancasila. Ketiga, Pancasila dalam konteks filsafat. Keempat, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kelima, nilai ketuhanan dalam Pancasila, hubungan agama dan negara, dan toleransi beragama. Keenam, konsep kemanusiaan dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan nilai universal. Ketujuh, makna persatuan, nasionalisme, multikulturalisme, dan tantangan disintegrasi bangsa. Kedelapan, demokrasi Pancasila, musyawarah, dan partisipasi warga negara. Kesembilan, konsep keadilan menurut Pancasila, pemerataan kesejahteraan, dan keadilan sosial. Kesepuluh, relevansi Pancasila terhadap isu global seperti radikalisme, korupsi, dan intoleransi. 11. Implementasi nilai Pancasila dalam hukum, pendidikan, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir adalah presentasi tugas akhir mahasiswa dan refleksi nilai-nilai Pancasila. Bahan kajian utama yang saya gunakan pada mata kuliah ini diantaranya: 1. Kailan dengan bukunya Filsafat Pancasila. Yang kedua, Negara Paripurna oleh Yudi Latif. Dan yang ketiga, Pembelajaran Pembudayaan Nilai Pancasila oleh Dasim Budimansyah. Dan masih banyak lagi sumber bacaan dan bahan kajian yang dapat digunakan untuk mata kuliah ini, baik buku maupun artikel ilmiah sebagaimana telah saya cantumkan pada RPS mata kuliah ini. Mata kuliah ini menggunakan kombinasi metode pembelajaran yaitu case method digunakan pada pembelajaran yang membahas teori dan
project based learning pada pembelajaran yang membelajarkan skill dan keterampilan. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara blended, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka atau offline dan tatap maya. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini difasilitasi dengan Learning Management System atau LMS yang telah disediakan oleh Universitas Negeri Padang. Distribusi RPS, materi, modul, dan bahan ajar kepada mahasiswa dilakukan pada LMS, serta pengumpulan tugas-tugas mahasiswa juga dilakukan melalui LMS. Selain itu, distribusi materi perkuliahan dan pengumpulan tugas, mahasiswa juga dapat berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa baik secara sinkronus dan asinkronus. Penilaian mata kuliah ini terdiri dari ujian tengah semester sebanyak 15%, ujian akhir semester sebanyak 15%, tugas 10%, dan case based learning 25% dan project based learning sebanyak 35%. Demikianlah penjabaran dari delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah Filsafat Pancasila. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan pembelajaran pada mata kuliah Filsafat Pancasila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pagi ini kita kuliahnya Filsafat Pancasila. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu ambil absen dulu ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, Ibu ambil absen dulu. Siapa nih yang kira-kira nggak hadir? Ada info? Tidak ada. Tidak ada. Ya, coba ya. Satya Julian Kristi. Rahma Alia. Iqbal Kusmawardan. Anggun Rafisti. Hadir. Azmi Hanif Zainadin. Hadir. Muhammad Syaifah. Hadir. Rafi Zaidan. Hadir. Duha Maulana Iqbal. Kontes. Ya. Baik. Kita pertemuan kali ini, kita sudah masuk ke pertemuan ke-7. Kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai sedikit pengantar mengenai filsafat. Nah, kira-kira dari rekan-rekan mahasiswa semua masih ada yang ingat nggak apa saja cabang dari atau yang dipelajari dalam filsafat? Silakan, ada yang cabang dari filsafat, salah satunya adalah metafisika. Terus? Yang kedua adalah aksiologi. Ya. Yang ketiga adalah epistemologi. Nah, Ada lagi? Ada yang kurang nggak kira-kira? Ada metafisika, aksiologi. Ya, aksiologi sebenarnya ada satu lagi ya, ini aksiologi, epistemologi, ontologi, metafisika, ya. Nah itu filsafat secara umum ya. Kemudian minggu lalu juga Ibu sudah menjelaskan mengenai ciri dari berpikir secara filosofis. Kira-kira apa? Ya, silakan Bu. Cara berpikir secara filosofis ada banyak ya Bu. Cuman ya yang saya ingat ada secara fundamental, secara radikal, universal, gitu, secara menyeluruh. Ya itu sih yang saya ingat. Ya, bagus sekali Anggun. Terima kasih atas jawabannya. Memang benar. Secara umum ciri berpikir filosofis itu ada banyak ya. Kita mempelajari atau kita akan masuk ke dalam materi ini nanti juga harus diingat itu cara berpikir filosofis Pancasila ini ya. Nah,
sambil menjelaskan ini, silakan juga kalian bisa membuka e-learning atau LMS yang sudah tersedia di learning.unp.ac.id. Seperti biasa, materi-materi di sana sudah saya upload dan di akhir nanti tugas juga silakan membuka e-learning itu, ya. Baik, kita masuk kepada capaian pembelajaran mata kuliah. Di setiap mata kuliah pasti kita ada suatu tujuan pencapaian dari mata kuliah dari filsafat Pancasila ini adalah mahasiswa mengetahui atau menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang substansial dan eksistensial tentang Pancasila secara filosofis, baik sebagai roh dan jati diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Filsafat Pancasila, mata kuliah filsafat Pancasila ini juga bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan mahasiswa untuk memahami baik secara substansi maupun hakikat dari Pancasila. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu merupakan ideologi bangsa kita, dan pada saat yang bersamaan dia juga merupakan pandangan hidup dan paradigma pembangunan yang mendasari kehidupan warga negara Indonesia. Nah, itu capaian mata kuliah kita. Nah, pada pertemuan ke-7 kali ini kita akan masuk kepada Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, kita tahu bahwa di dalam Pancasila itu ada 5 sila. Nah, kelima prinsip tersebut, kelima sila-sila tersebut itu kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan. Dan di dalamnya ada bagian-bagian yang berhubungan dan bekerja sama untuk satu tujuan tertentu yang kita sebut dengan sistem. Nah, ini kita masuk sistem. Sistem itu adalah dia suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian. Yang dimana kalau misalnya salah satu sistem itu rusak, kita jadi kebingungan kan? Kita mengindikasikan bahwa lancar aja nih kita ngerti gitu kan. Dan ketika salah satu sistem rusak, nah baru kita bingung kan, apa nih yang rusak? Baru kita pergi ke tukang servis. Nah, di dalam sistem itu juga sifatnya bagian-bagian itu saling berhubungan dan ketergantungan. Dan fungsinya dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan bersama. Jadi ada satu tujuan misalnya di dalam masyarakat misalnya. Masyarakat yang adil, masyarakat yang sejahtera. Dan perlu diingat juga bahwa sistem itu dia bekerja dalam suatu sistem yang kompleks. Nggak ada kalau cuma satu atau mono, itu bukan sistem namanya. Dia bekerja dalam satu sistem yang kompleks. Itu ciri-ciri dari sistem. Nah, ini pengertian filsafat ya. Kita tahu bahwa filsafat itu adalah berasal dari bahasa Yunani dan yang artinya adalah cinta kebijaksanaan. Jadi mungkin kalian bisa merefleksikan bahwa filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan, dan setelah kita tahu bahwa kita mencintai kebijaksanaan, tentunya kita merefleksikan dan harus menjadi berfungsi di dalam masyarakat dan peradaban manusia. Nah, kemudian kita masuk nih ke dalam filsafat Pancasila. Nah, filsafat Pancasila itu kita tahu bahwa ada founding fathers, ada Soekarno, ada Hatta. Mereka kan berpikir, berkontemplasi. Nah, hasil dari pemikiran mereka ini itulah yang kita kenal dengan Pancasila sekarang ini. Tetapi apa yang berada di balik dari pemikiran mereka itu? Nah, Pancasila itu dia bisa sebagai dasar negara, bisa sebagai ideologi, bisa juga sebagai filsafat.
ya. Dan banyak pemikir-pemikir dari filsafat dari Pancasila ini, misalnya Notonegoro, siapa lagi? Triarkara, Selamat Bulgani misalnya ya. Bahkan pemikir humanisme misalnya Sujatmiko misalnya ya, itu juga bisa dikatakan pemikiran tentang filsafat Pancasila karena dia berpikir tentang manusia. Sekarang kita masuk ke dalam dasar ontologis. Nah, kita tahu bahwa dasar ontologis itu adalah hakikatnya adalah manusia ya. Manusia, sifat manusia Indonesia itu menjadi dasar dari adanya Pancasila. Manusia Indonesia itu dikenal sebagai istilahnya monopluralis. Apa itu? Ada yang tahu monopluralis? Mono itu satu, plurality jamak dalam satu sistem kehidupan manusia, baik secara jiwa dan tubuhnya itu saling menghidupi satu sama lainnya dan menciptakan kejamakan yang pada dasarnya satu. Betul, manusia monopluralis, dia pada saat yang bersamaan dia bisa hidup sebagai sendiri dan juga bisa hidup di dalam suatu kesatuan masyarakat. Nah, manusia itu kan ada aspek-aspeknya. Ada aspek ada kodrat, ada jiwa, ada raga, ada jasmani, ada rohani. Yang itu dalam Pancasila selalu dia dihubungkan dengan ketuhanan. Nah, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang membedakan mungkin dengan ideologi-ideologi lain kalau kita berbicara mengenai ideologi yang ada di dunia. Jadi secara hierarkis sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu dia mendasari atau menjiwai dari keempat sila-sila lainnya. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu pasti ketuhanan, pasti kemanusiaan, kesatuan, keadilan, dan yang formal, yang finalnya itu adalah negara. Negara itu akibat dari adanya hal-hal aspek-aspek ini. Negara itu kan ada manusia di dalamnya ya, ada rakyat, ada warga negara, ya. Jadi negara itu adalah bisa dikatakan sebagai akibat. Kemudian kita masuk dasar epistemologis. Coba tadi ada yang mengatakan epistemologis tadi apa? Dalam epistemologi mempelajari tentang apa? Seluk-beluk pengetahuan. Seluk-beluk pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan. Nah, di dalam epistemologi Pancasila, di mana dia? Asalnya dari mana? Kebudayaan bisa dari siapa? Dari sejarah itu sendiri. Sejarah bisa, tradisi atau local wisdom, kebijaksanaan lokal. Nah, itu adalah aspek epistemologis asalnya. Kemudian kita masuk kepada aksiologis. Ada yang tahu aksiologi apa? Nilai. Nilai itu apa aja? Banyak nilai di kelas. Nilai vitalitas misalnya, vitalitas materi itu juga nilai. Nah, orang itu menghargai nilai-nilai yang berbeda di dalam hidupnya. Ini juga harus ditekankan. Ada yang menghargai uang, materi, dia ngejar materi aja kan. Ada yang menghargai persahabatan misalnya. Ada yang menghargai kesehatan. Ada, itu nilai kan? Nilai. Nah, aksiologi ini harus dilihat juga secara nilai itu ada nilai ekstrinsik dan nilai instrumental. Jadi gini, kalau misalnya nilai itu bersifat instrumen itu alat. Alat, kita ada tujuan kan? Ada tujuan. Kalau cara kita salah atau alat kita salah, itu boleh nggak? Tidak. Tidak.
Tidak dibenarkan. Misalnya tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat misalnya, tapi cara-cara yang dilakukan oleh pejabatnya itu jahat misalnya, dia dapat duitnya dari mana, investasi apa misalnya gitu kan, tapi dia tujuannya saya adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Nah gimana tuh? Tidak bisa. Biasanya nggak bakal sampai tujuan. Biasanya nggak sampai tujuan, oh ya? Karena apa? Jalannya aja salah. Jalannya salah. Jadi baik instrumen maupun hasil akhir dia itu ada harus benar gitu ya untuk pencapaiannya. Tidak hanya caranya yang benar, tapi juga hasilnya benar atau sebaliknya. Nggak bisa misalnya caranya buruk tapi hasilnya baik, ya tetap aja nggak ini ya. Nah ini ada kita nanti ada tugas ya, tugas kelompok di kelas ini masih ada waktu ya. Kita penjelasan yang dari Ibu tadi. Nah kita akan membahas mengenai kasus korupsi ya. Kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi adalah ya banyak ya kasus korupsi ya. Dia akan berbeda ya setiap kasus. Ada ininya sendiri, ada dinamikanya sendiri. Nah ini menurut saya menarik nih Tom Lembong ya. Nah silakan kalian mencari ya dan berdiskusi dengan dengan teman sekelompok terkait dengan kasus korupsinya si Tom Lembong. Dia tentang korupsi impor gula ya. Kenapa dia dinyatakan bersalah? Ini kan lagi masih dalam proses dia, masih dalam pengadilan. Nah, baik, silakan kalian membentuk kelompok dan mendiskusikannya. Sudah tanya belum ya tapi Karena kalau mengatur tidak ada tulisan aneh itu malahan. Ya maksudnya tentunya kenapa tambah ya turunnya tambah. Oke, silakan mungkin dari kelompok 1 si Seva. Silakan Seva. Apa saya perlu berdiri, Bu? Iya, boleh. Assalamualaikum teman-teman. Bu, saya representasi dari kelompok 1 akan menjabarkan hasil diskusi kami asas Pancasila dalam korupsi dalam Pancasila. Menurut saya banyak yang disalahi. Maksudnya ketika ada satu wilayah yang disalahi dari Pancasila, maksudnya korupsi itu berarti korupsi itu melanggar atau mengotori Pancasila secara utuh. Karena tadi kita sudah paham bahwa Pancasila itu sila-sila yang menghidupi satu sama lainnya. Jadi misalnya itu nilai yang dilanggar, maka secara utuh kita korupsi itu sudah melanggar Pancasila. Secara umum. Secara umum. Tapi apa yang kemudian membuat indikasi-indikasi apa yang membuat korupsi itu melanggar Pancasila? Tadi Anggun menyampaikan bahwasanya ada tanggung jawabnya. Karena ada tanggung jawabnya, harusnya beban moralnya lebih berat, lebih besar untuk dirasakan orang yang bisa memangku posisi apa. Tapi ketika dia melakukan korupsi, berarti yang dikorupsi itu bukan dalam bentuk materi juga, tapi jiwanya dia sudah dikorupsi. Iya, terima kasih Seva, bagus sekali hasil diskusinya dan kesimpulannya. Jadi pasti melanggar Pancasila ya, sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Oke, selanjutnya kelompok 2 bisa menyampaikan hasil diskusinya. Oke, jadi assalamualaikum juga teman-teman semua. Jadi di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kami dari kelompok 2. Dari sini kan kasus Tom Lembong ini sebetulnya udah kasus yang lumayan lama ya. Dan di akhir-akhir ini mungkin di masa-masa persidangan juga dari jaksa, jadi ini sudah mulai keluar lah bagaimana hasilnya.
kalau bisa dilihat dari kronologinya kan sebetulnya kasus ini kan beliau kan dulu sebagai Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan, Pas betul. jadi Menteri Perdagangan, beliau sempat melakukan impor gula. Sementara impor gula itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada saat itu buat kementerian. Nah, tapi kan yang kejanggalannya mungkin banyak ya yang bisa saya sampaikan di sini. Mungkin Menteri Perdagangan lain juga kalau di media mungkin dikatakan masih dalam tahap penyidikan dan lain sebagainya. Kalau dilakukan Komlembo sebetulnya bisa dikatakan melanggar regulasi ya. Tetapi pertanyaan di sini kan bukan hanya sekedar melanggar regulasi ya, bagaimana hukum itu diterapkan kepada semua yang melanggar regulasi itu menurut saya, menurut kami. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, sangat bagus sekali. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Nah, iya, betul kalau dalam melihat suatu kasus itu kita harus kompleks ya, maksudnya tidak sesederhana apa yang ada di media misalnya, ataupun kita membaca suatu headline gitu, kita benar tadi sudah baik yang Anda lakukan dengan mencari detail-detail kenapa kasus si Tom Lembong ini dinyatakan bersalah. Nah, kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari pertemuan kita kali ini? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Ayo, kayaknya dua. Ya Bu, kesimpulan sederhana yang bisa saya ambil pada pertemuan kali ini, kita bisa belajar lebih dalam terhadap apa itu dasar-dasar filsafat, khususnya metafisika, epistemologi, dan aksiologi, yang mana tadi ketika diaplikasikan ke kasus Tom Lembong kita bisa melihat, wah ternyata ini mencederai nilai-nilai dari Pancasila itu. Mungkin sederhana gitu. Betul, terima kasih Juha atas penjelasannya, sangat bagus sekali, sangat tepat sekali. Kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa di dalam Pancasila sebagai sistem filsafat ada aspek-aspek itu, ada aspek kosmologi, ontologi, sosiologi, ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-8. Di LMS ada tugas yang bisa kalian untuk pertemuan berikutnya yang bisa kalian akses, dan silahkan dikerjakan tugasnya untuk kita diskusikan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.